Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Allah berikan kepada kita hidayah, kemauan, sehingga pagi ini Allah ringankan badan kita, Allah ringankan jasad kita untuk menuruti fitrah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat subuh tentu saja, juga kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan juga tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga, untuk para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah beliau ajarkan, sehingga nanti kita di akhirat bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pernah suatu ketika ada imam masjid di Payakumbuh itu bertanya kepada kami. Apa pertanyaan beliau? Ustadz, kalau kita sholat isya misalkan atau sholat maghrib, itu kan rakaat pertama, rakaat kedua membacanya jahar, baca fatihahnya jahar, terdengar oleh orang, kita baca baik-baik. Tapi di rakaat ketiga dan keempat, ini pertanyaannya, rakaat ketiga dan keempat itu apakah membacanya juga harus dengan tajwid atau tidak? Imam ini bertanya. Kenapa? Ternyata jawab beliau, kadang-kadang saya dengar makmum itu di belakang rakaat ketiga, rakaat keempat itu baca Al-Fatihahnya serupa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kira-kira membaca Al-Quran seperti itu, Fatihah seperti itu, sholatnya sah atau tidak? Abu, tapi banyak awak bentuk itu juga ini lah Pak ya. Ya, kadang-kadang kalau tidak dikanan, tidak tekanan. Setiap rukun qauli, Bapak Ibu, dalam solat, setiap rukun qauli dalam solat, rukun qauli itu rukun perkataan. Rukun qauli dalam solat itu takbiratul ihram, membaca fatihah, membaca tahiyat, membaca salawat nabi, membaca assalamualaikum. 5 ini dalam solat, maka bacanya harus sah. Sahnya bagaimana? Tidak boleh melakukan 3 hal. Kalau melakukan 3 hal ini berarti dia lam yuhsinil qiraah istilahnya, atau ummi kalau dalam istilah fikih, bukan istilah bahasa. Apa itu? Pertama, menambahkan huruf. Itu tidak boleh. Nambah huruf tidak boleh. Praktek menambahkan huruf dalam bacaan itu apa? Contohnya memanjangkan yang tidak panjang atau mentasdidkan yang tidak bertasdid. Allahu Akbar, batal salat, tidak sah salat. Lam tanaqid istilahnya dalam fikih itu. Ya, kenapa? Karena menambahkan huruf ketika itu. Memanjangkan yang tidak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipanjangkan yang tidak panjang. Ya, ini tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dalam membaca yang tidak boleh juga adalah mengurangi huruf. Mengurangi huruf, kebalikan yang tadi. Menghilangkan tasdid yang seharusnya tasdid, atau memendekkan sesuatu yang seharusnya panjang. Tapi ini bukan masalah perbedaan qiraat ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kadang-kadang ada imam yang membaca qiraat selain riwayat yang kita kenal. Kita selama ini taunya Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Kadang-kadang ada imam membaca dengan qiraat lain dipendekkan ma-nya. Ya, kalau itu tidak masalah. Itu perbedaan riwayat dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Tapi kalau memang sesuatu itu disepakati dalam qiraat panjang, dia baca pendek, maka sholat tidak sah. Qiraahnya tidak sah. Sesuatu yang seharusnya tasdid tidak dia tasdidkan, tidak sah sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak sah sholat. Ada tasdid, kita berikan haknya. Hak tasdid itu ya kita baca. Ada yang panjang ya kita panjangkan, jangan malah kita pendekkan. Mengurangi huruf itu juga kena. Satu lagi kesalahan baca yang juga tidak boleh apa? Menukar huruf. Menukar huruf ya. Nukar huruf itu apa? Harusnya ha dibaca ha, ha dibacanya ha ya. Harusnya a dibacanya a, harusnya a dibacanya a. Siratal ladzina an'ama, a saja sanun, tidak ada cerita itu. Itu terbalik, siratal ladzina an'amta alaihim, terbalik. Ada orang imam tua di kampung saya Ustaz katanya, itu bapak aneh bacanya, baku aneh pak. Ya dibacanya ihdinas siratal mustaqim, baku dibacanya mustaqim. Iya, ini orang Minang. Itu kalau orang Minang, ya orang Minang itu kan M kok dibaca N. A maksudnya tuh. Minum kok apa? Minun. Dulu orang dia itu. Minum, minun. Kalau di Suayan ayam bayan. Ada yang seperti itu bahasa orang. Jadi ketika baca Al-Quran pun tak bawa pula logat serupa itu. Ihdinas siratal mustaqim dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh. Mohon maaf, kalau orang Jawa mungkin ya, orang Jawa ada juga logat ain itu dibaca ngeh, ha itu dibaca kha. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, tidak boleh. Kadang-kadang kalau nanya buswa ke Jawa apa ya, berhenti di jalan sholat, ada orang seperti itu jadi imam, bertukar. Mim jadi nun, ain jadi ngain, tidak boleh. Ha jadi kha. Itu namanya menukar huruf. Balik ke cerita di awal tadi. Berarti Bapak Ibu, rakaat ketiga, rakaat keempat, jangan mentang-mentang bacaan kita tidak terdengar oleh orang lain, kemudian kita korupsi huruf-hurufnya. Ya, tentang rakaat ketiga ke Pak ya, atau kita sholat sendiri, misalkan sholat zuhur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu apa-apa pernah nak lihat orang video tarawih 7 minit? Kan mode itu tuh. Kan mode itu tuh. Awak ngecek ko sembahyang ndak jaleh penjaga ko cak. Ko salat ndak sah, ko main-main dengan salat. Nyatonya mohon maaf. Boleh jadi anak-anak kita di rumah serupa itu salatnya, Pak. Makanya walaupun anak-anak kita sudah disekolahkan di sekolah Islam sekalipun, evaluasi tetap tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Coba cari anak-anak kok salatnya apakah seperti itu atau tidak. Kalau waktu SD mungkin sering diingatkan anak-anak jangan salat coto ayam. Maksud salat coto ayam itu rukuk sabana bentuk mencotok saja. Rukuk serupa itu, iktidal serupa itu, kilat khusus. Itu masalah, memang itu juga masalah. Tapi qanitin ya, dalam surat Al-Baqarah 283 itu. Qanitin itu bukan cuma berlaku untuk bacaan gerakan saja, ya. Kita tenang itu bukan cuma dalam gerakan, tapi juga dalam bacaan salat juga mesti tenang. Terutama bacaan-bacaan yang rukun, bacaan-bacaan yang wajib. Maka pagi ini kita akan berusaha ya
untuk menyampaikan apa saja pantangan-pantangan yang tidak boleh kita lakukan dalam sholat, sesuatu yang boleh jadi membuat sholat kita batal, atau sesuatu yang boleh jadi tidak batal sholat tapi tetap saja tidak boleh dilakukan ketika sholat. Nah, untuk itu maka kita tahu dulu Pak, ada dua jenis perbuatan yang harus kita penuhi dalam sholat. Istilahnya kalau pembatal sholat itu Bapak Ibu, pembatal sholat itu apa saja? Simpelnya, kalau kita mengabaikan sesuatu yang wajib dalam sholat. Apa saja yang wajib dalam sholat? Yang wajib dalam sholat itu ada rukun, ada syarat. Nah, ini sesuatu yang inti dalam sholat. Ada lagi yang namanya sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Ustadz kan rugi, ya rugi itu urusan lain, tapi yang penting sholat kita tidak rusak. Ya, sholat kita tidak rusak kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sunnah sholat. Sunnah sholat, apa sunnah sholat? Contohnya doa ketika duduk antara dua sujud, ya Rabbi firli warhamni, atau doa iftitah, tidak kita baca doa iftitah, atau membaca ta'awuz, atau tidak membaca amin setelah al-fatihah, atau tidak membaca surat setelah al-fatihah, atau tidak membaca zikir ketika ruku. Itu namanya sunnah-sunnah sholat. Kalau tidak pun kita baca, sholat kita tetap sah. Ya. Atau makruh-makruh sholat, kalaupun kita lakukan maka kita tidak membatalkan sholat. Makruh sholat, sholat kita tidak batal. Ya, akan tetapi pahalanya sumbing. Ya, bocet anunya, pahalanya. Apa contoh? Mendongak ketika sholat, memandang. Kalau tatapan mata itu kan ke tempat sujud ketika sholat, sunnahnya. Nah, ini dia sholat mendongak seperti ini matanya. Ya, itu tidak membatalkan sholat. Ya, nah sekarang ini dua ini wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi dua hal ini maka sholat tidak sah. Maka sholat tidak sah. Apa saja? Syaratlah dulu ya, karena syarat ini biasanya kita penuhi sebelum sholat. Syarat sholat itu yang paling utama adalah taharah, suci. Suci dari apa? Suci dari hadas, suci dari najis. Hadas kita tahu Bapak-bapak Ibu-ibu ya, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil kita wudhu, hadas besar mandi. Kalau najis, di mana saja tidak boleh ada najis? Badan, pakaian, kemudian tempat. Tempat yang dimaksud di sini adalah yang menempel dengan bagian tubuh kita ketika kita sholat. Tapak kaki. Tapi kalau misalkan nampak sholat di siku, contoh sholat di siku kemudian di sampingku ada najis, itu tidak masalah. Ya. Kemudian apalagi? Menutup aurat. Taharah, nutup aurat. Aurat bagi perempuan ada, aurat bagi laki-laki ada. Kalau Imam Bajuri itu dalam hasyiah beliau mendetailkan aurat perempuan itu ada 6. Ada aurat ketika dengan suami, ada aurat ketika sedang sendiri, ada aurat ketika bersama mahram atau bersama perempuan muslimah lain, ada aurat ketika bersama dengan perempuan kafir, ada aurat ketika sholat, ada aurat di luar sholat, ya, di hadapan laki-laki ajnabi. Jadi ada detail-detail seperti itu. Karena aurat itu tidak satu Pak. Makanya kewajiban muslimah itu Bapak Ibu bukan jilbab ya. Ini penting juga saya sampaikan. Kewajiban perempuan itu bukan berjilbab, tapi kewajibannya apa Bu? Nutup aurat. Karena selama ini kita kan disampaikan kepada muslimah wajib nutup aurat, wajib nutup aurat. Sekarang aneh Pak jadinya. Perempuan muslimah banyak keluar pagi ngantar anak sekolah pakai baju lalu tapi pakai jilbab. Ya kanan kan nyoba kok mau dia kok kan ada yang pakai jilbab gua aja nih. Ndak jilbab itu yang wajib. Yang wajib apa? Nutup aurat. Ya lengan tampak, betisnya tampak tapi pakai jilbab. Itu aneh. Ya kenapa? Karena salah konsep dari awal. Menurut dia yang wajib itu jilbabnya, padahal bukan jilbabnya yang wajib tapi nutup aurat. Dia orang nanya, Ustaz, kalau misalkan ada undang-undang melarang pakai jilbab bagaimana? Ya pakai karuang. Yang penting nutup aurat. Ya bukan jilbabnya Pak.
Nah, ini penting juga nih, aurat. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri ke kiblat. Kemudian apa lagi? Masuk waktu. Masuk waktu ini untuk salat yang ada, bukan qada. Kalau salat ganti ya sudah, waktunya sudah lewat. Ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Kita sholat ternyata waktunya belum masuk, berarti sholat tidak sah. Nah, balik ke tadi, pantangan sholat apa? Tidak boleh batal satu pun dari ini. Kalau taharah apa contohnya? Dari hadas, batal wudhu kita ketika sholat. Ya, pembatal wudhu ada 4. Keluar sesuatu dari 2 jalan, hilang akal, ya, menyentuh kemaluan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan bersentuhan kain ya Pak ya, bersentuhan kulit baru batal wudu. Nah, ini kan kalau orang bertanya nanti, Ustadz, di tempat kami ada orang sholat tarawih, ketika sujud itu lama sekali dia sujud, Ustadz, kiranya lalu enggak mati dia. Kira-kira sholatnya sah atau enggak? Ketika orang assalamualaikum kan dikacanya, assalamualaikum, salam lah satu lonya assalamualaikum Pak. Ya, berarti orang ini bagaimana? Berhadas itu. Kenapa? Karena dia hilang akal. Hilang akal sempurna, lalu mimpi lahnya tuh ketika sujud itu. Ya, batal salat. Kenapa? Karena wudunya juga batal. Najis juga. Tertimpa najis misalkan. Ya, ketika dia salat kemudian jatuh cidik buruang ke bajunya. Contohnya seperti itu. Batal sholat? Iya. Kenapa? Karena syarat ini kena. Ini sudah dapat kita pantangan sholat. Tidak boleh berhadas, tidak boleh pula tertimpa najis. Andai misalkan kita sedang sholat, kemudian terkena najis pakaian kita dan kita tahu. Kalau tidak tahu tidak masalah. Dan kita tahu pakaiannya bisa dicopot, copotlah. Copot pakaian. Ya Pak ya. Andai misalkan kita sholat, sajadah kita yang bernajis bagaimana? Kalau misalkan di masjid, kadang-kadang di kampung-kampung cacak banyak Pak. Ya, kadang ada ciri cacak. Nah, bagaimana caranya? Alih dengan kain atau alas dengan apapun itu. Orang-orang di kebunnya itu boleh jadi tanah kebun itu bercampur dengan pupuk kandang. Bagaimana cara sholatnya? Alas. Ya. Kan di bawahnya najis? Enggak, yang kita jadikan standar adalah yang bersentuhan dengan kulit kita, dengan tubuh kita ketika kita sedang sholat. Kalau sudah di alas enggak masalah. Ya, itu enggak jadi soal. Nah, kemudian apa lagi? Menutup aurat. Nah, ini juga nih banyak yang lalai, ibu-ibu. Ya, kalau udah lalai banyak ayo. Bu, perempuan sholat itu kan tangannya rendah aja ya. Karena ibu-ibu, Allah. Aurat. Ya, aurat hati-hati. Rambut keluar main hati-hati. Kalau laki-laki banyak aurat ini di mana? Pak. Pinggang ya. Punggungnya gua Sarawak pas-pas ketika memakai baju kaos, ketika rukuk. Tersingkuk kan aurat. Pusat sampai lutut, bagian belakangnya juga aurat. Ini perlu diingatkan juga nih anak-anak muda kita. Oke lah pakai Sarawak, pakai baju lepis, pakai baju kaos. Tapi ketika sholat perhatikan, itu aurat. Ya, auratnya jangan dibiarkan tersingkap ketika sholat. Ya, ini pembatal sholat semua jadinya nih. Apa itu pembatal sholat? Hadas ketika sholat. Apalagi tertimpa najis ketika sholat. Apalagi tersingkapnya aurat ketika sholat. Kalau aurat tersingkap sebentar langsung kita tutup, itu dimaafkan. Ya, tersingkap sebentar misalkan kena angin langsung kita tutup, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau lama dan kita sadar aurat kita terbuka, ya sudah, sholatnya jadi batal. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Berarti kalau kita berpaling dari kiblat, sholat batal. Berpalingnya standarnya apa? Bukan kepala. Ya. Nah, tadi kita sampaikan menoleh dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, akan tetapi membuat pahala sholat kita rusak. Berarti berpaling dari kiblat itu bagaimana? Berpaling dari kiblat itu dengan badan, dengan dada jadi standar Pak. Ya, kalau kita berpaling dari kiblat dengan dada maka sholat kita batal.
Dan apalagi masuk waktu. Masuk waktu sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, masuk waktu ini berlaku untuk sholat yang adaan, yang ada. Kalau sholat qadha ya waktunya sudah habis. Waktu sudah habis balik. Ya, banyak kan Pak ya orang Islam. Orang Islam sekarang banyak menjamak sholat subuh kepada sholat duha kan? Kan ya. Itu sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi bukan ada. Sholat apa namanya? Qadha, sholat ganti. Badoso enggak? Tergantung. Kalau tak lalu enggak. Kalau lalu udah sengaja lalu lah jagonya subuh Pak. Terdengar adanya orang azan lalu balik. Pas buka mata balik lah jam 8. Ya, itu dosa tuh. Ini perlu diingatkan juga nih, jangan dilalaikan sholat. Sholat itu adalah amal paling utama yang banyak orang sekarang melalaikan. Ya, kalau ditanya mana gadang dosa korupsi daripada dosa meninggalkan sholat, gadang dosa meninggalkan sholat. Tapi jangan bikin korupsi lu apa? Enggak gadang-gadang aja enggak mau dia itu. Ya, itu bukti bahwasanya meninggalkan. Kalau berang ibu orang korupsi, berang awak orang bazina, berang awak orang ku merampok segala macam. Harusnya awak berang puluh kalau orang ku meninggalkan sholat. Ya, marah. Tidak apa-apa, marah karena Allah. Marahnya bagaimana? Marahnya positif. Kalau kita punya anak, tidak sholat, usianya sudah 10 tahun, pukul. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberitahu kepada anak bahwasanya kesalahannya ini ada konsekuensi. Pukul saya walaupun tidak untuk menyakiti. Walaupun anak itu tidak sampai sakit, walaupun anak itu tidak menangis, tidak masalah. Karena tujuan memukul anak yang tidak sholat itu bukan untuk menyakiti anak. Pakai pena saja jadi. Tapi yang jadi anak itu tak kena adanya sholat jadinya. Ya, tujuan memukul anak itu agar dia ingat sholat. Nah sekarang kita sudah belajar syarat, dan syarat ini tidak boleh diabaikan selama sholat. Rukun juga demikian. Rukun sholat itu apa saja? Ada tadi rukun qaul, perkataan. Ada rukun fi'li, qauli. Rukun qauli dalam salat. Apa saja rukun qauli dalam salat? Tadi takbir. Kalau ndak nampak tulisan ambo dengan saja suara ibu ya. Takbir, takbiratul ihram, bukan takbir intiqal. Takbir dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, itu namanya takbir intiqal. Itu bukan rukun salat. Yang rukun salat itu takbiratul ihram yang pertama. Takbir pertama dalam salat itu rukun salat. Kemudian baca Fatihah, kemudian semua bacaan selain ini itu sunnah. Baca amin itu sunnah, baca doa iftitah itu sunnah, baca bacaan ruku sunnah, bacaan i'tidal sunnah. Yang rukun yang mana lagi? Tahiyat atau bacaan tasyahud. Tasyahud akhir ya. Bacaan tasyahud akhir. Ini rukun. Kemudian apa lagi? Salawat Nabi. Salawat Nabinya itu juga rukun. Kemudian apa lagi? Salam. Salam 1 kali wajib. Salam 1 kali wajib. 2 kali sunnah. Yang 1 ini wajib. Ya. Yang ini tidak boleh juga kita abaikan. Dan tadi kita sudah sampaikan kesalahan umum orang ketika membaca-baca ini apa? Ya, berkurang huruf, bertambah huruf atau bertukar huruf. Tidak boleh. Jadi sekali-sekali Pak, bapak-bapak perlu juga melakukan apa? Pemeriksaan bacaan. Ya, paresuan bacaan ke orang rumah. Ibu-ibu juga periksakan bacaan kepada suami mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Dan kita juga tidak terlalu ketat Pak ya. Tidak terlalu ketat maksudnya jangan bakal lebihan banal sehingga takalluf. Yang penting makharijul hurufnya tepat. Kalau sifat-sifat hurufnya kurang itu tidak masalah. Sifat hurufnya kurang tidak masalah. Contohnya huruf dot ya, walau bagalumui sifatnya walau. Kalau misalkan tidak mampu bapak membuat dot itu bagalumui serupa itu tidak masalah. Yang penting makhrajnya tepat. Do dah selesai ya. So ini juga banyak so ya. So dah dapat so dah jadi. Ha sudah dapat ha jadi. A sudah dapat A jadi.
Jangan ikut terlampau ketat pula awak, orang-orang tak taluk pula lain tu sakitat awak. Aku jangan sampai ke hidung bana lo nyo dihalak. Jadi bah macam mudi itulah pokok keluar lu muntah ke. Ya. Yang penting makratnya sudah tepat. Dah. Ya, kita bacakan, kita tahsin lah istilahnya ya, kita perbaiki bacaan kita. Ini penting. 5 ini saja. Kalau ingin dilanjutkan semua bacaan salat kemudian diperiksakan kepada guru itu lebih baik. Tapi yang inti ini dia nih, 5 ini. Nah, kemudian apa lagi? Fi'linya ada berdiri, qiyam, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat atau tasyahud akhir, kemudian bis. Sek 2 gompe mau 6. 6 tambah 5 sabale rukun salat berapa? 3 balik. Tambahannya niat di awal. Niat. Ini rukun qalbi ya, rukun di hati. Kemudian tambahan lain apa? Tartib. Nah. Kalau tidak dilakukan ini, salat batal. Itu pantangan. Pantangan salat apa? Meninggalkan rukun atau syarat. Tinggal rukun, tinggal syarat. Itu pantangan salat. Nah, terkait tartib ini hati-hati. Tidak boleh kita meletakkan satu gerakan dalam solat kecuali sesuai dengan urutannya. Sebenarnya kan mudah itu Ustaz. Iya memang mudah, tapi dalam praktek banyak juga orang salah. Apa contoh? Ruku. Ketika kita berdiri, kita tidak boleh ruku, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika berdiri, tidak boleh ruku. Selesaikan dulu baca Fatihah. Kalau mau ruku, silahkan. Tapi orang kan banyak. Mohon maaf ya. Kalau kakinya gatal dalam sholat, kaki gatal. Aceknya, batal sholat. Bakok batal, sebabnya ruku di tempat yang bukan ruku. Itu kalau gatal, apa caranya Ustaz? Ya, itu ketiknya tuh. Tapi kok banyak orang lalai kok Pak. Seketiknya tuh. Jadi bukan badan yang kita rukukkan ketika itu. Kenapa? Berarti kita menaruh sebuah rukun bukan pada tempatnya. Selesaikan dulu qiyam, selesaikan dulu berdiri, baru kita ruku. Ya. Nah ini dulu. Makanya kita belajar fikih sholat itu mulai dari apa? Mulai dari syaratnya, mulai dari rukunnya. Kita penuhi syaratnya, kita penuhi rukunnya. Baru kemudian kita belajar apa? Pembatal sholat. Hal-hal yang memang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Nah, kita bawa kepada kaidah. Kaidahnya apa? Al-amru bisyai'in nahyun an dhiddihi. Ini kaidah umum dalam usul fikih. Perintah untuk melaksanakan sesuatu maka dia merupakan larangan untuk melakukan perbuatan lain. Ketika syariat menyuruh kita berdiri, maka kita tidak boleh tidak berdiri. Ketika syariat menyuruh kita membaca Fatihah, maka kita tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. Ketika syariat menyuruh kita sholat dengan bahasa Arab, maka kita tidak boleh melakukan sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, al-amru bisyai'in nahyun an dhiddihi. Maksudnya apa? Dari sini kan tampak hal yang membatalkan sholat yang pertama. Apa itu? Berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Bicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat, bukan doa pula, bukan zikir pula. Tidak boleh Pak, awak masuk masjid, kemudian orang sedang sholat, awak masbuk, kemudian sebelum takbir awak tanya lo ke orang, lah rakaat bara imam, tidak boleh. Ya, dulu yo. Sebelum turun surat Al-Baqarah 238, iya. Jadi orang-orang sholat itu masih nanya Pak, masih ngobrol. Mereka menganggap sholat ini sama dengan ibadah-ibadah lain. Ya, sama dengan ibadah sedekah mungkin, sama dengan tawaf. Tawaf kan boleh bicara. Jadi masih nanya.
Kemudian turun perintah Allah apa? Wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah salat dalam hal keadaan tenang, tidak boleh bicara selain bacaan salat saja. Ya. Kalau zikir, kalau doa boleh, tapi harus berbahasa Arab. Jangan nanti salat bilingual pula, Pak. Salat dua bahasa. Ya, apa dalilnya Ustaz boleh zikir dalam solat selain zikir yang maksur dalam solat? Ya banyak, contohnya ketika imam salah kita baca subhanallah. Subhanallah itu zikir nak Bu? Iya zikir. Ya Pak baca subhanallah ya, bukan ibu-ibu. Imam harus tahu juga nih. Jangan nanti ketika kita solat habis assalamualaikum baca imam, hebat ambo imam, bako hebat Pak. Ya subhanallah saja orang tadi selama solat. Tidak. Itu untuk mengingatkan imam, itu zikir. Bersin kita, silakan. Ya. Amin itu juga adalah doa di dalam salat, itu boleh. Tafadhol, silakan. Doa dalam salat boleh, zikir dalam salat boleh. Yang penting rukun jangan tinggal dulu. Tapi kalau bacaan-bacaan lain tidak boleh. Ya, bacaan-bacaan lain dalam salat tidak boleh. Itu yang pertama, al-kalamul amd. Selanjutnya yang juga tidak boleh adalah bergerak selain dari gerakan sholat yang dominan. Ini penting juga. Bergerak selain dari gerakan sholat, tapi gerakannya gerakan yang dominan, yang membuat orang berpikir kita tidak sedang sholat. Bagaimana gerakan yang dominan itu? Pertama, gerakan dominan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh persendian besar. Persendian besar, pergelangan tangan, siku, bahu, pinggang, lutut. Ya, tapi kalau jari-jari tangan enggak, ini persendian kecil. Nih. Ya Pak ya, tapi kalau kok gadang kok. Maka enggak boleh kita bergerak banyak dalam sholat dengan persendian yang besar ini. Bergerak banyak itu standarnya berapa? Balik kepada uruf. Kalau dalam mazhab Syafi'i bergerak banyak itu maksudnya apa? Bergerak 3 kali berturut-turut. 3 kalinya berturut-turut. Ada lagi detail kalau di dalam mutawalat itu dijelaskan perbedaan gerakan tangan ataupun gerakan kaki. Atau satu gerakan tapi fatal, Pak. Satu gerakan fatal itu contohnya apa? Malompe. Ya. Saf muko kosong C-nya di belakang itu manganya. Oh, tak aja dewanya kok sih. Mambunya ke muko. Batal sholat. Karena dibalik ke yang pertama tadi ya, Baqarah 238. Ukhumu lillahi qanitin. Sholat itu tenang, khudu. Bu pernah berdebat Pak? Debat. Nyo buya aja kok. Apa debat? Masalah gerak-gerak dalam sholat. Beliau katakan bahwa dalam sholat itu kita boleh bergerak banyak. Beliau katakan boleh bergerak banyak. Kenapa boleh? Karena tidak ada dalil melarang katanya. Kan tidak ada Nabi melarang orang menggadik-gadik dalam salat do. Ayo juga mah kecil ambo iyo-iyoan saja dulu. Tapi kemudian ambo tanya, kalau ada orang dalam salat, manganya dalam salat menyiki abu Allahu Akbar, nyikik-nyikik janggui. Ambo tanya kanyo, salatnya batal enggak? Batal, bakok batal. Karena banyak menggadik, tapi cakap boleh aja. Itu masuknya kaidah yang tadi itu, Pak. Al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Tidak boleh kita melakukan gerakan lain. Ya, gerakan lain yang bukan gerakan salat, tapi gerakannya bagaimana? Dominan. Dominan itu maksudnya apa? Zahir, tampak mana seolah-olahnya tidak sedang sholat. Tapi kalau sekedar mereka, itu tidak masalah. Ya, kalau sepanjang sholat, aduh ini kayak kacanya Pak, dah kaca janggui, kecil doang lah nyoleh, gawik matu lo nyoleh, abu lo leh, dak, aduh cerita. Ya, itu tidak sedang sholat. Itu orang mode itu ke WC lah dulu, selesai dulu hajat, baru kemudian sholat. Tenang. Anak-anak kita banyak mode itu gini Pak. Mohon maaf ya, anak-anak banyak. Kalau anak umur 6 tahun kita maklumi, tapi kalau lah kelas 6 SD untuk itu aja bro, itu situ. Ambo dulu ketika SD ya agak-agak mada aja sih. Mada-mada nakal anak-anak Pak ya. Kalau anak NDA itu kan kalau ketika sholat suka mijak-mijak kaki kawan.
Tapi yang mau mijak kawan tu berfikir lo, pijak sekali saja. Batu kalau 3 kali batal solat. Anak-anak kini entah tahu itu entah tidak tu. Ada sebenarnya pemain-mainannya ketika solat. Kalau masih ketek jadi, tapi kini kalau Allah 10 tahun tak ada cerita leh. Sampaikan tu kepada anak-anak, tak boleh bergerak banyak, tertawa-tawa lagi dalam solat. Nah yang tadi juga ya, kalamul amdi, bicara yang lain selain pembicaraan dalam solat, termasuk apa? Termasuk tertawa. Termasuk apa lagi? Termasuk batu yang dibuat-buat. Tak boleh juga Pak. Batu kalau normal jadi, tapi kalau batu dibuat-buat dalam solat, maka solat batal. Ya, rakaat terakhir solat witir, apa dibaca imam? Qul huwallahu ahad. Kiranya sudah selesai qul huwallahu ahad, dibaca pula oleh imam qul a'udzu birabbil falaq. Kecewa. Batal solat. Batal solat. Kenapa? Karena itu sudah mencakup huruf hijaiyah, ehem, hamzah, ha, mim. Ya, lah kalam tu Pak. Lain dengan batu normal. Ya, tak boleh nyindia-nyindia imam, tak boleh. Imam panjanglah bacaan batu, tak. Kalau memang perlu disampaikan pada imam, sampaikan. Tak dengan batu-batu dalam solat. Solat itu dihormati tetap. Solat tetap harus dihormati. Kuuk, menguap dalam solat, jangan bersuara. Tapi kalau bersuara batal solat. Batal solat. Ya, tak boleh. Saya juga kalau di sekolah tu anak-anak kalau kuuknya dalam baraja atau Pak mau ganti. Ustaz tahu kamu ngantuk tapi tidak boleh bersuara. Batu hormati majlis, apalagi solat. Solat juga harus dihormati. Batal salat kalau kita bersuara saat menguap. Kalau menangis bagaimana Ustaz dalam salat? Tadabburnya luar biasa menangis. Sama, menangis juga jangan bersuara kecuali suara normal. Melara-lara ulo dalam salat, ya nangis. Ya, tapi jangan bersuara. Nah, ini pantangan dalam salat. Kenapa? Kaitannya dengan kaidah usul fikih tadi, al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Jangan lakukan perbuatan, jangan katakan perkataan selain perbuatan dan perkataan salat. Yang bagaimana? Yang sengaja, yang dominan, tidak boleh. Nah, pengecualiannya apa tadi Bu? Persendian kecil. Kalau bapak gatal, taruh saja tangan di bagian gatal. 100 kali gimana dia nak salah. Ya, kalau mau dia nak ada cerita. Kau nama gadi. Ya, persendian bahu. Kemudian apa lagi yang tidak boleh juga, termasuk tidak boleh adalah makan dan minum. Itu jelas. Ini bukan perbuatan solat. Ini bukan perbuatan solat. Dalilnya apa? Dalilnya dalil tawaf. Ya, nyata balik dalil akas. At-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti solat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bolehkan dalam tawaf itu bicara, boleh bicara. Dalam tawaf itu Allah Subhanahu wa taala juga membolehkan makan dan minum, boleh. Tapi jangan makan kuaci lo Pak sambil tawaf ya. Nah, maksudnya awak tawaf itu kan lama Bu. Kalau lantai 2, lantai 3 itu kan bisa 1 jam tawaf 7 kali itu. Kadang-kadang awak latih, kadang-kadang awak awih itu caranya minum, boleh enggak? Boleh. Boleh minum. Tapi kalau dalam salat enggak boleh. Dalam salat tidak boleh makan dan minum. Ya. Kemudian kaitannya dalam salat apa lagi? Nah, ini berkaitan dengan rukun. An-niyah. Niat itu mesti yakin, mesti kita tidak ragu-ragu. Kalau dalam niat itu kita sudah ragu-ragu. Apa contoh ragu-ragu dalam niat? Ari ke hujan kain tajamua. Allahu akbar. Dalam hati awak kalau hujan hari ambo batalkan salat, ambo ambil kain. Tidak sah salat. Masalah niat itu penting. Niat itu mesti yakin-yakinan. Ya, dipadek-padekan hati dalam niat. Kalau was-was, tidak yakin-yakin niat. Ada pula orang niat itu seperti ini kan. Allah. Ya Pak ya. Batu diulang-ulangnya takbirnya sebab niatnya tidak padek. Itu bagaimana caranya? Orang seperti ini wajib melafazkan niat. Orang was-was wajib melafazkan niat. Supaya apa dia melafazkan niat? Supaya tidak was-was. Tapi kalau orang yang tidak was-was, sunnah saja melafazkan niat.
Yang niat itu sebenarnya di mana? Di hati. Melafazkannya tujuannya apa? Supaya tidak was-was. Kalau was-was itu benar-benar terjadi bagaimana? Baru wajib dia melafazkan niat. Ya. Jadi niat jangan ditaklik, niat jangan diganti-ganti dalam sholat, jangan ragu-ragu pula kita dalam sholat. Ada beberapa hal yang batal gara-gara ragu di tengah jalan, Pak, ya, atau gara-gara kita mengaitkan sebuah amal itu kepada hal lain. Ini contoh nih, anak-anak sekolah terlalu suka dengan artis, tapi artis kok kapi ya. Apa keceknya? Andai amuh artis tu menikah jo ambo amuh murtad. Keceknya model itu. Kapan dia murtad? Saat itu juga dia sudah batal imannya tuh. Ya Pak, walaupun mungkin bagara-gara ngecek itu, istihza tak boleh dalam agama. Ya. Ambo kok deh tinggal jo orang gaib saja kok. Kalau ambo lah tinggal surang, besok lah merantau, besok ambo murtad lah. Bilanya murtad ketika merantau atau ketika itu? Ketika itunya murtad tuh Pak, tidak ketika merantau. Nah sholat juga seperti itu. Sholat kayak yo walaupun tidak jadi kafir seperti tadi, tapi batal jadinya kalau kita ganti-ganti niat ketika kita sedang dalam kondisi sholat, ingin batal-batal sholat seperti itu. Makanya yakin saja sampai habis, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain, jangan tukar-tukar perlu niat ya. Niat membatalkan sholat maksudnya itu, jangan diganti-ganti niat. Tapi kalau misalkan ada orang yang menggabungkan niat, dulu pembahasan dalam fikih. Kalau dalam qawaid fikih kan, orang yang menggabungkan niat sholat, niat karena Allah dan niat dunia. Apa contoh niat dunia? Niat dunia nyopai kamu saji. Kiranya di dalam musaji ada orang yang punya piutang kan Pak? Nyebutang ke orang kok, andai sama masuk ke musaji. Tahu orang ku akan bertanya utang sehingga sholatnya dipanjangannya. Niat sholatnya untuk apa tadi itu? Nah, niat karena Allah yo, niat menghindar bayar utang yo, sholatnya sah yo, bapak lo tindak, ndak, lupa lo. Tapi sholat tidak batal. Mengganti niat itu benar-benar berpaling dari niat sholat. Nah, makanya harus yakin kita dengan niat sholat. Dan niat Bapak Ibu jangan diniatkan yang tidak perlu diniatkan. Jangan diniatkan yang tidak perlu diniatkan. Niat itu yang penting apa? Kita beritahu identitas sholatnya, apakah sholat subuh, sholat zuhur, atau sholat asar. Apa hukum sholatnya? Sholat wajib ataukah sholat sunat? Dalam bahasa Arab kan usolli fardhu. Fardhu itu hukum sholatnya. Subhi itu sholat subuhnya. Itu sudah jadi Allah tuh, lillahi ta'ala. Kadang-kadang kita berikan identitas sholat yang banyak-banyak, padahal kita pun tidak tahu sholat, apalagi dalam safar. Ya, kita berimam, nih kawan kita sama-sama naik bus tadi dengan kita, dia sholat, kita pun mau sholat, tapi kita tidak tahu ini sholatnya qasar atau enggak ya, ini sholatnya jama' atau enggak ya, kan memunculkan keraguan. Ya sudah, niat saja mengikut imam. Kalau masalah qasar dan jama' tadi boleh. Kalau imam mengqasar, saya juga mengqasar, tidak masalah. Ya, itu contoh-contoh saja. Nah, atau menyebutkan nama imam dalam niat, boleh, ya boleh. Tapi kadang-kadang imamnya tidak itu kan. Sengaja aku sholat subuh bersama Imam Ustadz Dian, kiranya tidak Ustadz Dian imam. Ya, nah, itu contoh mentakyin sesuatu yang tidak patut pula ditakyin. Nah, makanya hati-hati pula. Yang penting kita berikan identitas bagi ibadah kita. Itu pantangan-pantangan dalam sholat. Yang paling penting yang pertama tadi kita sebutkan, bacaan sholat kita atau bacaan sholat anak-anak kita, terutama dalam bacaan-bacaan yang sir. Kalau yang jahar dek tarang ngade orang mungkin kita perbaiki bacaan kita yang sir itu masih banyak yang perlu untuk diperbaiki. Apalagi tahiyat, orang banyak baca tahiyat itu at-tahiyatul ya Bu ya, nah, at-tahiyatul. Makanya perlu kita melakukan evaluasi, ya, ditahsin, diperbaiki bacaan kita, diperdengarkan kepada orang lain sehingga kita tahu bacaan kita sudah benar atau masih perlu untuk diperbaiki. Nah, itulah dulu barangkali kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Ada pertanyaan Pak? Jadi Pak. Jadi beberapa kali biasanya kayak utang salah penting. Ya.
Jadi tadi ada penjelasan tentang pembacaan apa? Kayak itu mungkin wajib tapi baca Takbir. Iya. Al-Fatihah. Iya, nulis salah ya. 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 Jadi tajwid dan segala macamnya harus pas gitu kan. Makhraj. Ya, yang mesti diperhatikan makhraj. Kalau sifat huruf kurang-kurang sedikit dimaafkan. Jadi yang jadi masalah biasanya kan ini dialek daerah sendiri-sendiri. Ya, dialek. Jadi pengaruh terhadap tajwidnya. Ya. Kemudian ada tadi mengenai bersih dari kan. Ya, Pak. Kalau kita nggak tahu contohnya Ustaz, pakai kita kan nggak tahu tapi salah kita salah. Ya. Gimana sahnya salah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, masalah dialek daerah itu, Al-Quran itu mudah dilafazkan. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Ya, tidak ada yang payah. Ada kawan saya cadel, teluh. Tapi ketika membaca Quran tidak teluhnya. Bisa? Kok bisa? Wallahu a'lam. Ya, mudah. Sehingga istilahnya logat-logat daerah itu kan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak biasa. Lain dengan memang kita tidak mampu. Mohon maaf, aduh perlu kawan ambo pak giginya tidak lurus, sehingga setiap membaca satunya amud itu, sehingga membaca sirata itu dia tidak bisa baca sirata, dia bacanya sirata. Yang seperti itu bagaimana? Ya sudah, memang tidak mampu. Tapi kalau sekedar logat, logat itu bukan tidak mampu, tapi tidak biasa saja, maka dibiasakan. Itu untuk logat. Kemudian untuk masalah najis, kita tidak tahu Ustaz celana kita ini suci atau tidak. Ya sudah, nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum dengan yang zahir, yang tampak saja. Bapak Ibu, asal segala sesuatu adalah suci. Jangan pula kita anggap najis sesuatu yang tampak suci. Itu namanya was-was. Kalau dia hitung-hitung bana pakai mikroskop, ini kapet masjid ini mungkin bernajis. Ya Pak ya, kalau pakai mikroskop awak kau boleh jadi orang di bawah sudah pipis, tidak cuci kaki, naiknya ke temu saji, kemudian jalan-jalannya dia temu saji, boleh jadi ini karpet bernajis adanya. Tapi lagi-lagi kita katakan kita berhukum dengan apa? Zahir. Zahirnya suci, ya sudah suci. Celana kita zahirnya suci, ya sudah suci. Bahkan ketika bapak menemukan noda putih di celana dan bapak ragu, iko Pepsodent atau cik buruang? Contoh ya. Kan boleh jadi ketika tajamu antara cik buruang entah awak gosok gigi tadi kena Pepsodent, kan ragu awak tuh. Di baunan ndak babaun. Jangan di rasul. Sebulu ku ndak. Di baunan ndak babaun seperti itu. Nya agak-agak mirip kok cik buruang jo Pepsodent kok. Bah caranya balikkan saja ke hukum asal suci. Selesai, titik. Jangan was-was. Banyak was-was, Pak. Iya, 20 orang was-was. Was-was kok Pak, nyo main-main ka main-main ka Malala atau main-main ka Balingka. Main-main ke Sungai Landia. Di situ kan orang menanam kayu mani, Pak. Nampak deknya orang nanam kayu mani, kok anjing satu lo bajamua. Ya. Kok kayu mani sedang tahun gua bajamua, kemudian anjing lalu-lalu dia teh bajamua lo anjing kok dia teh. Bah hukum sup nan wak makan selama kok ya, Cik. Ndak usah was-was, selesai saja. Ndak. Nanjale kayu mani di rumah awak itu ndak. Kan ndak itu loh. Kayu mani di rumah awak nampak awak kena anjing, indak makan sajalah. Ya. Jadi jangan was-was. Tapi kalau lah nampak ndak boleh lo awak apa kecil ustaz petang ndak boleh was-was. Lah nampak kain awak kok kena pacak pipis kah? Itu itu ndak was-was namanya. Itu memang kena najis. Ya, itu namanya memang kena najis. Masuk bapak ibu ke kamar mandi, di kamar mandi nampak oleh kita air baknya kurang dari 2 kula. Airnya suci atau enggak? Hah? Suci lah. Balik ke hukum asal, airnya suci, la yunajjisuhu syai'un.
Karena kita tidak nampak air itu kemasukan najis. Walaupun ada kemungkinan air ini kemasukan najis, tapi balik saja ke hukum asal, suci. Diundang kita makan ke rumah dun sanak kita. Ini orangnya kita tidak tahu ya Pak ya. Yang penting dia muslim. Kira-kira makanan dia suci atau tidak? Ya, suci dah, tidak boleh was-was. Sebab kalau akan diwaswaskan, banyak yang akan kita waswaskan Pak. Ya, banyak yang akan kita waswaskan. Datang, ini cerita, banyak versi cerita. Ada seorang laki-laki berjalan di perumahan. Ke guru ambo Syekh Salim Al-Khatib cerita. Jalan laki-laki ini di perumahan, kemudian dari atas jatuh haia. Jatuh haia Pak. Kemudian ragu laki-laki, kok haia nan jatuh tadi kok suci atau najis ya? Di baunannya ndak ada baun, di caliatnya ndak ada warna, di rasonya lo stek. Ndak ada baraso. Tapi nya masih was-was, batanyo nyo kate, "Bu, iko haia suci atau najis?" Aga cek ibu dia teh, gara-gara udah batanyo mako najis. Ya, gara-gara batanyo mako najis. Mako balikkan saja kepada hukum asal Pak. Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai tampak oleh kita tanda-tanda najis. Kalau tidak tampak tanda-tanda najis, berarti hukumnya suci. Nah, itu tentang masalah ragu-ragu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya Pak. Ini Pak. Tadi Ustaz tadi katakan ada gerakan seperti kita melompat ke tempat yang kosong dan selain itu sembahyang. Ya. Penjelasan Ustaz, bagaimana jika kita bergeser, misalnya kita sedang sholat berjamaah, atau jemaah di sebelah kita, yang meninggal depan kita bergeser ke kiri, atau mungkin juga kita sedang salat berjamaah 2 orang, ada orang yang mau mengikuti kita bergeser ke belakang, apakah itu membatalkan? Ya, bergeser dalam sholat boleh, tapi jangan sampai dengan gerakan dominan. Gerakannya tetap gerakan tenang, gerakan qanitin tadi itu. Ya, kalau saf kosong geser, tapi selangkah-selangkah. Ya Pak ya. Atau kita sholat berdua kan berjamaah, kita berdua berjamaah. Sebenarnya imam dan makmum itu kan membentuk saf, tapi makmum mundur sedikit saja, tapi tetap bisa disebut saf. Masuk kemudian makmum yang baru dicolek atau dikasih kode kepada orang yang sedang sholat, mundurnya pun perlahan-lahan. Ya, agar sholat tidak batal. Tapi kalau mundurnya lompat atau gerakannya 3 kali berturut-turut baru batal. Ya, tapi yang penting kita jaga ketenangan dalam sholat. Banyak sebenarnya gerakan-gerakan sholat. Contohnya, banyak dah jadinya Pak ya. Contohnya ini, saf 1 penuh. Kemudian masuk makmum 1 orang. Dan berdiri 1 orang dalam sholat jamaah itu kan makruh Pak. Berdiri 1 orang dalam sholat jamaah itu makruh. Ya, sehingga dia disunahkan untuk menarik orang di muka Pak. Itu juga termasuk ya. Itu kan juga gerakan. Nah, tapi gerakannya perlahan-lahan. Yang ditarik yang mana? Takbir dulu Pak. Ini juga caranya ya. Takbir dulu baru colek, baru tarik yang di depan. Dan yang ditarik itu mesti orang yang paham juga. Jangan orang tak tahu itu apa elo cuma orang. Ya. Harus orang yang tahu juga. Itu tentang gerakan dalam sholat. Jangan gerakannya gerakan dominan, gerakan-gerakan kecil saja. Melangkahnya kecil, ya, jalannya bergesernya juga kecil. Nah, jangan melompat, jangan langkah-langkah kadang-kadang kan tak aja aku Pak. Ya Bu ya. Saf 1 kosong, Wak saf 2. Rasul ketelangkau dah. Itu. Ya, nah, seketik. Lah. Ya, hati-hati saja gerakan dalam salat. Itulah barangkali Bu ya, Bapak ya, kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.